Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan, rahmat, taufik, dan inayahnya kepada kita. Sehingga di kesempatan pagi pada subuh ini, Allah kembali memberikan kesempatannya kepada kita setelah kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah untuk melanjutkan pengajian rutin kita dari membaca kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah kita dari akhlaknya para salaf? Kita yang menisbahkan diri kepada salaf, salafus salih, kita mengatakan nahnu salafiyun, kita ini adalah orang salafi, maka wajib untuk mencontoh, meneladani dari agama mereka, baik akidah mereka, atau ibadah mereka, atau akhlak mereka, dan hal-hal yang berkaitan dengan sisi agama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita masuk Islam secara total, maka demikian pula hendaklah kita masuk salaf secara total, bukan parsial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara totalitas. Demikian pula masuklah kita di manhaj salaf ini secara totalitas, bukan memilih-milih. Baik, kita lanjutkan masih seputar salaf terhadap pemahaman agama mereka, terhadap ilmu agama mereka. Berikutnya di kitab saya halaman 43, wa qala Abdul Wahhab ibnu Aziz At-Taimi Al-Hambali. Berkata Abdul Wahhab bin Abdul At-Tamimi atau bin Abdul Aziz At-Tamimi Al-Hambali dari madhab Hambali. Qal akhbarana Abul Husain Al-Atakji qal sami'tu Ibrahim Al-Harbi yaqulu li jama'atin indahu. Di mana Imam Ibrahim Al-Harbi, salah seorang imam salaf, beliau mengatakan kepada jamaah, kepada murid-muridnya di sisi beliau, kata beliau, man ta'uddunal ghariba fi zamanikum. Beliau menanya dengan mengatakan, siapakah yang kalian anggap orang gharib? Gharib itu orang asing. Siapa yang kalian anggap orang asing di masa kalian? Siapakah sih orang asing itu? Itu maksudnya. Faqala rajulun, maka salah seorang jemaahnya mengatakan, al-gharibu man na'a an watanihi. Yang namanya orang asing itu ya orang yang jauh dari kampung halamannya. Orang asing ya berarti orang perantauan, orang yang jauh dari tempat tinggalnya.
kampung halamannya. Wa qala akhar, sebagian jamaah mengatakan al-gharibu man faraqa ahbabahu. Yang namanya orang gharib atau orang asing itu orang yang meninggalkan orang-orang tercintanya, keluarganya, istri dan anaknya dalam safar, dalam urusan lain. Artinya apa? Imam Ibrahim Al-Harbi ini ingin memberikan pengajaran dengan metode diskusi, jadi termasuk metode kaum salaf dalam mentransfer ilmu, yang mana imamnya adalah Rasulullah SAW. Biasa Nabi SAW itu dalam memberikan faedah ilmu, pengajaran kepada para sahabat dengan menyampaikan tanya jawab, ya, dengan pertanyaan. Bukan Nabi tidak tahu, tapi Nabi ingin membuat mereka, para jamaah, para sahabatnya itu semakin perhatian, gitu. Seperti Nabi SAW juga pernah mengatakan, ya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian, wahai para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, yang namanya orang bangkrut itu orang yang tidak memiliki dirham dan dinar dan mata', ini perhiasan. Ini orang yang tidak punya harta benda. Orang yang dulunya pernah punya segalanya, kemudian tiba-tiba dia kehilangan segala dunianya. Dan itu adalah definisi yang benar sebenarnya. Definisi yang tidak salah. Namanya orang bangkrut, ya kita orang bangkrut, ya orang yang punya usaha, kemudian usahanya gagal, ya ketipu, atau misalkan kena musibah bencana alam, terbakar atau kebanjiran, itulah orang bangkrut. Itu tidak salah. Tapi Nabi SAW ingin menyampaikan hakikat bangkrut yang sebenar-benarnya nanti, yaitu orang-orang yang di hari kiamat membawa pahala-pahala sholat, puasa, baca Al-Quran, puasa sedekah, namun lisannya tidak menjaga dari menghibah, tangannya tidak menjaga dari melukai saudaranya, dari mengambil harta saudaranya. Nanti pada hari kiamat, pahala-pahala ibadahnya itu akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizalimi, dan kalau pahala dari ibadahnya habis, maka dosa-dosa orang yang terzalimi itu akan dilimpahkan kepadanya. Itu cara Nabi SAW memberikan faedah ilmiah kepada para sahabat hakikat tentang kebangkrutan yang sejati. Demikian juga ini, orang yang asing, ya tentu benar orang asing, orang yang jauh dari keluarganya, ya jauh dari kampung halamannya, itulah orang-orang pendatang, ya, orang perantauan, itu benar, tidak salah. Tapi kemudian Imam Ibrahim Al-Harbi memberikan faedah hakikat orang yang asing. Faqala Ibrahim, berkata Ibrahim, al-gharibu fi zamanina rajulun salih. Orang yang asing di masa kami adalah seorang laki-laki yang soleh. Ya, seorang yang soleh begitu. Asya baina qaumin solihina. Orang soleh yang tinggal di masyarakat yang baik, yang soleh. Ya, di komunitas yang soleh. Ada orang soleh, hidupnya di komunitas orang soleh. In amara bima'rufin azaruhu. Apabila dia memerintahkan perkara yang baik, maka masyarakatnya, kaumnya akan menolongnya atau akan mendukungnya. Apabila ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, ingin berdakwah misalkan, maka kaumnya, komunitasnya itu akan mendukungnya.
Wa innaha an mungkarin, dan jika melarang dari sesuatu yang mungkar, a'anuhu, kaumnya juga akan mendukungnya. Artinya ikut dalam menghalang-halangi dari kemungkaran. Artinya disupport. Ini orang soleh nih, di komunitas yang soleh, ya masyarakat yang soleh, dan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu didukung, disupport, dibela. Wa ihtaja ila sababin minad dunya manuhu. Dan apabila dia membutuhkan sebab-sebab dari urusan dunia, mungkin pekerjaan, ya, mungkin tentang ilmu-ilmu keduniaan lainnya, misalkan perbengkelan atau yang lainnya. Manuhu, mereka pun membantunya, mencukupinya. Ini kan kondisi yang ideal sebenarnya. Tapi ini yang menjadi pembahasan. Tsumma matu wa tarakuhu. Ini yang menjadi perhatian para salaf, bukan di kehidupannya, tapi setelah itu. Tsumma matu, kemudian mereka meninggal, ya, wa tarakuhu, dan mereka meninggalkannya. Artinya apa? Yang meninggal itu adalah komunitasnya. Nah, di sini jamak ya, matu wa tarakuhu. Kemudian mereka, ya ini teman-teman seperjuangnya meninggal. Bisa jadi meninggal secara hakiki, memang meninggal. Memang ajalnya sudah datang. Wa tarakuhu, dan kalau sudah meninggal ya tentu sudah tidak ikut lagi. Atau bisa jadi dia pergi gitu. Tidak membersamainya lagi. Jadi orang yang asing sekarang adalah orang yang dia orangnya soleh di komunitas kaum yang soleh, ya, dakwahnya disupport, amar ma'ruf nahi mungkarnya juga didukung, ya, urusan dunianya juga dicukupi, gitu kan. Nah, ketika di masa-masa dia bisa nyaman dalam beramal ibadah, kemudian kaumnya tersebut matu, meninggal, dan meninggalkan yaitu orang soleh tersebut, sehingga dia sendirian, akan terasa keterasingannya. Kalau sudah tidak ada yang mensupport, maka siapa? Orang-orang awam, mereka tidak tahu tentang berharganya orang soleh. Dan seseorang itu akan berharga di tempat yang orang-orang bisa menghargainya. Ya, karena itu bisa berharga di tempat orang yang bisa menghargainya. Emas, itu kalau kita diletakkan atau didekatkan dengan orang-orang yang tahu berharganya emas, ya, maka akan sangat berharga banget. Emas, ini perhiasan. Tapi emas itu kalau diletakkan atau diberikan kepada bocah-bocah, anak-anak, ya, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, emas ini apa qimahnya, apa berharganya itu, ya, dilempar-lempar, ditarik-tarik itu kalungnya, buang-buang, digigit, karena nggak tahu tentang berharganya emas terus. Maka hiduplah kita di tempat yang orang-orang itu tahu tentang harga dan yakni harga diri kita ini. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Wa dzakara adz-Dzahabi fi tarjamatihi lil Khalifah al-Mu'tadid billah. Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang biografinya Khalifah al-Mu'tadid billah. Ana Ismail al-Qadhi, ya, bahwasanya Ismail al-Qadhi, ya, beliau berkata, dakhaltu marratan. Saya pernah masuk suatu hari. Fadafa'a ilayya kitaban. Lalu Khalifah menyodorkan kepadaku satu kitab. Jadi Ismail al-Qadhi itu berkunjung ke Khalifah, yang masuk ke kediamannya Khalifah al-Mu'tadid billah. Nah, ketika masuk, ya gitu, berkunjung, maka disodorkan kepada Ibrahim Ismail al-Qadhi tadi satu kitab.
Fanadhartu fihi, lalu aku perhatikan isi kitabnya ini. Kitab apa ini? Dibuka-buka sama Ismail Al-Qadhi. Fa idza qad jumi'a lahu fihi rukhas min zalalil ulama. Nah, ini. Ternyata kitab tersebut menghimpun ya pendapat-pendapat para ulama yang lemah. Jumi'ah dihimpun, rukhos ya. Bisa kita artikan ketergelinciran gitu ya. Atau pendapat-pendapat ulama min zalalil ulama, dari ketergelinciran para ulama. Artinya apa para jamaah sekalian? Harus kita pahami bahwasanya para ulama mereka berselisih, berbeda pendapat, dan ketika mereka memiliki pendapat yang lemah, bukan berarti mereka menyengaja ingin menyelisih kebenaran. Tapi mereka sudah berijtihad, sudah berusaha, sudah menginginkan kebenaran dari Al-Quran maupun hadis, namun qadarullah, hasil kesimpulan yang telah mereka usahakan adalah seperti itu. Nah, kita yang sudah tahu ini pendapat ini lemah, ini ulama ini dalam hal ini tergelincir, maka tidak boleh untuk mengikuti. Jangan menjadikan masalah khilafiyah itu untuk kita seenaknya memilih pendapat. Oh, ini kan khilaf, ini saya pendapat ini aja yang lebih enak. Tidak seperti itu, karena para salaf mereka berusaha ingin mencari yang benar. Ketika mereka tergelincir, maka jangan mengikuti ketergelincirannya. Karena memang manusia, yang namanya manusia itu pasti salah. Tidak ada satu ulama pun kecuali pasti ada salahnya dalam masalah-masalah tertentu. Yang tidak ada salahnya ya Rasulullah. Ya. Tapi Al-Imam Malik pernah mengatakan, kulun yu'khadhu wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua kita ini bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak ucapannya, kecuali pemilik kuburan ini. Jadi belum menunjuk kuburannya Nabi. Jadi kecuali Nabi. Kalau Nabi jelas pasti benarnya. Tapi selain Nabi, maka ada potensi benar dan ada potensi salah. Kalau yang salah jangan diikuti. Yang benar baru kita ikuti. Kalau terus diikuti, mengikuti satu orang pendapat ulama, meskipun salah, berarti seolah-olah dia menganggap ulama itu sebagai nabi. Ya. Jadi kalau ada orang Syafi'i, pokoknya saya harus ikut Imam Syafi'i dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau salah, mau benar, harus bongkoan, ikut Imam Syafi'i. Berarti Anda bukan mengikuti Imam Syafi'i, itu berarti Anda mengikuti Nabi Syafi'i. Anda mengatakan imam apa nabi? Kalau imam, yang namanya imam itu manusia biasa yang bisa benar, bisa salah. Ya, kecuali kalau Anda berpendapat, oh Nabi Syafi'i. Kalau Anda mengatakan itu bukan imam tapi nabi, berarti Anda sudah kafir karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, Anda memilih apa sekarang? Imam Syafi'i apa Nabi Syafi'i? Kalau nabi jelas tertolak dan bisa jadi kalau sengaja mengeluarkan agama dari Islam. Kalau mengatakan Imam Syafi'i, konsekuensinya Imam Syafi'i itu manusia yang bisa jadi ada benarnya dan juga ada salahnya. Ya, ternyata ada ya kumpulan kitab, ensiklopedi kitab yang isinya tentang pendapat-pendapat ulama yang lemah. Ya. Fakultu, maka ini perhatikan di sini. Berkata Ismail Al-Qadhi, musannifu hadzal zindiq. Penulis kitab ini adalah orang zindiq. Ya. Ini orang zindiq ini. Orang zindiq adalah orang yang menyengaja merusak Islam. Orang munafik yang sengaja ingin merusak Islam. Ingin membuat fitnah. Ingin membuat kaum muslimin mereka terjatuh dalam maksiat, dosa-dosa. Faqala, beliau terangkan ini. Alam tasihha hadhi, atau khalifah berkata, alam tasihha hadhil ahadis, bukankah sahih penukilan-penukilannya itu dan hadis-hadis yang dinukilkan? Artinya itu kitab ilmiah gitu ya.
mungkin orang awam menganggap ini kitab lo ilmiah ini. Ini pendapatnya dan benar, dan ini juga sandaran hadisnya juga benar. Ini kumpulan ini tidak ada kesalahan, ini memang ilmiah. Orang awam menilai ilmiah sesuatu yang mungkin banyak referensinya itu kan. Orang awam menilai, oh itu ilmiah itu. Padahal ilmiah bukan hanya banyak-banyaknya penukilan ya, sanad riwayat-riwayatnya. Ilmiah itu berarti sesuai dengan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Ya. Kalau dikatakan ilmiah itu kan dari ilmu. Kalau dikatakan ilmiah itu yang khilafnya banyak, yang menyebutkan setiap masalah ada 10 pendapat, silakan memilih. Ini bukan ilmiah, bukan ilmu ini. Ini syakiyah, ini pembingungan orang. Ada pembahasan A misalkan ya, terdapat 10 ucapan, 10 pendapat, monggo dipilih salah satunya. Poin berikutnya ada 15 pendapat, monggo pilih semuanya. Ini bukan ilmu yang mengarahkan kepada keyakinan, tapi malah membuat ragu-ragu kaum muslimin. Maka benar ucapan bil musannifu hadzal zindiq. Kalau ada orang itu yang kerjanya ngumpulin pendapat-pendapat yang lemah dari para ulama, tanpa ada keterangan untuk ditinggalkan, maka itu seperti orang zindi. Ketika ditanya, bukankah ini referensinya ini benar, otentik, dan hadisnya juga sahih? Qultu, kata Ismail Al-Qadhi, bala, ya na'am benar, walakin ini man abahal muskar lam yubih al-mut'ah. Akan tapi, beliau menjelaskan, akan tapi ulama yang menghalalkan ya minuman yang memabukkan selain dari anggur. Jadi adalah pendapatnya Abu Hanifah. Jadi ini termasuk ketergelincirannya Imam Abu Hanifah. Jadi kita kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahlussunnah. Ya, beliau adalah imam besar ya, Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah rahimahullah. Kita tidak istilahnya mengecilkan kedudukan beliau, kita menghormati, mengagungkan beliau. Tapi namanya imam dan manusia ya tentu ada di antara pendapat yang diingkari oleh para ulama, ketergelinciran beliau adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya yakni minuman yang memabukkan selain dari anggur itu halal. Ya. Jadi ini menyelisih hadis bahwa setiap yang memabukkan itulah khamr. Tapi ini pendapat beliau ini yang khamr itu yang dari anggur, yang selain anggur mungkin dari kurma atau mungkin dari apa itu yang membuat reaksi menghilangkan akal, asalkan bukan dari anggur itu halal. Nah, ini pendapat lemah ini. Maka Imam Ismail Al-Qadhi mengatakan, ulama yang membolehkan untuk minum minuman yang memabukkan selain dari anggur tadi, ya, kalau anggur sepakat. Lam yubi al-mut'ah, ulama itu tidak membolehkan nikah mut'ah. Ya. Nikah mut'ah, nikah yang sampai sekarang diyakini oleh kaum Syiah Rafidah, la'anahullahu, muka Allah melaknat mereka, yang mana nikah tanpa wali, tanpa saksi, hanya dengan kontrak berapa hari atau berapa pekan atau berapa bulan, dan itu adalah hakikat dari zina. Dulu di awal Islam memang pernah ada saat kondisi yang memang membuat hal itu diperbolehkan di awal Islam ya. Kemudian beberapa bulan setelahnya maka turun pengharaman tentang nikah mut'ah itu secara total sampai kiamat, sampai akhir zaman. Itu yang disebut oleh para ulama dengan masalah nasikh wal mansukh. Jadi ada syariat dulu itu yang pernah berlaku, kemudian setelah melihat kemaslahatan kemudian dihapus. Ya.
Ya, di antaranya adalah mut'ah ini. Dulu pernah ada penghalalan. Jadi di masa-masa awal peperangan Islam, gitu kan. Kemudian setelah itu muncul mansuh, ya, atau nasihnya yang memansuh tentang mut'ah ini sehingga diharamkan. Seperti juga tentang masalah menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Dulu haram, nggak boleh. Pokoknya kalau sudah 3 hari nggak boleh ada yang nyimpan di awal Islam. Kemudian ketika para sahabat mereka sudah memiliki ekonomi yang baik, kekayaan, akhirnya mereka hampir semua sahabat para berkorban, melimpah ruah daging. Nah, ketika itu maka kalau 3 hari ini harus habis atau harus disedekahkan, itu akan terbuang-buang. Akhirnya turun hadis tentang pemansuhan hal itu dibolehkan untuk menyimpan sampai kapanpun. Nah, ini kan ada awal-awal Islam. Kenapa kok tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari? Karena nanti kalau banyak kaum muslimin yang berkorban, yang menyimpan, sementara beberapa orang itu belum semuanya tergerak untuk berkorban, akhirnya infak ya untuk bersedekah daging kepada kaum muslimin itu berkurang. Nabi memotivasi, jangan disimpan, udah infakin aja daging kalian. Tapi ketika banyak kaum muslimin yang mampu dan mau berkorban, muncul penghapusan syariat, yaitu boleh sekarang. Sampai sekarang tidak mengapa. Bahkan kadang-kadang ada karena saking banyaknya ya sampai setahun gitu kan masih tersimpan, mau masuk korban jadi di freezer mungkin masih ada daging tahun kemarin gitu. Dan itu kalau memang dia memang kan tidak bermasalah, tidak mengapa. Larangan dulu 3 hari itu sudah dimansuh. Baik. Intinya apa? Ulama yang membolehkan ini tidak membolehkan itu. Waman abahal mut'alam yubih al-ghina, dan ulama yang membolehkan mut'ah tidak membolehkan musik, ya, nyanyian. Yang membolehkan nyanyian itu adalah Imam Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm seorang alim, ulama Ibnu Hazm. Tapi beliau tergelincir juga. Beliau yang mendhaifkan semua hadis-hadis tentang masalah musik. Padahal hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Ya. Jadi anehnya banyak nih orang kaum muslimin yang mereka dalam masalah musik yang ratusan ulama-ulama, bahkan 4 madhab semua mengharamkan. Hadis-hadisnya, puluhan hadis-hadisnya itu ya ditolak karena saya ikut pendapatnya Imam Ibnu Hazm katanya. Nah, Ibnu Hazm berpendapat seperti itu, tapi beliau tergelincir. Beliau yang berpendapat seperti ini, beliau tidak membolehkan yang seperti itu, misalkan tentang masalah yang lainnya. Jadi kalau seandainya semuanya itu dikumpulkan, maka yang terjadi menghalalkan musik, nanti menghalalkan mut'ah, nanti menghalalkan khomer, nanti menghalalkan itu akhirnya rusak. Jadilah orang itu zindiq. Dan ketika misalkan Imam Ibnu Hazm ini bukti bahwasanya orang-orang itu hanya mencari pembenaran dan sesuai hawa nafsu. Ya. Seperti misalkan pernah diceritakan seorang wanita ya yang ilmiah begitu, dia membolehkan musik, tidak masalah musik, karena Imam Ibnu Hazm berpendapat demikian. Maka ada seorang ikhwan, kalau anti menghalalkan musik berarti ingin mengikuti Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm di antara ketergelincirannya juga adalah yakni dalam masalah nazar. Kalau orang menikah itu kan nazar. Jumhur para ulama berpendapat yang namanya nazar, melihat ya calon yang ingin dinikahi itu adalah wajah dan telapak tangan, dan beberapa diantaranya menambahkan kalau sangat dibutuhkan rambut ataupun lengan itu masih ditoleransi. Artinya sudah cukup seperti itu. Ya, kalau cukup wajah sama telapak tangan, khalas, jangan menambah. Kalau yang butuh, maka tambah sedikit, yaitu rambut dan lengan atau yang semisalnya. Imam Ibnu Hazm dalam masalah nazar ini beliau tergelincir. Beliau berpendapat
bahwasanya wanita ketika hendak dinikahi dinazor itu seluruh tubuhnya dalam keadaan tidak memakai sehelai pakaian pun. Artinya seorang laki-laki ketika menazor boleh dalam keadaan menazornya dalam keadaan telanjang. Jadi pendapat itu diinkuari oleh seluruh para ulama. Maka unik ya, wanita tadi itu kalau ikhwannya juga pintar dalam masalah ini. Nanti kalau pengen menghalalkan musik, berarti nanti kalau mau dinazor telanjang bulat mau, tidak mau. Kenapa sekarang? Berarti cari-cari yang yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau yang perempuan musik ini dengan Ibnu Hazm, yang ikhwan nanti juga pengen ikut pendapat musik, melihat seluruh tubuhnya. Terus nanti dalam masalah akad pernikahan, para ulama ada yang berselisih seperti Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan adanya wali. Enggak bisa ada pernikahan tanpa ada wali. Tidak menganggap bahwa wali itu sebagai syarat. Kenapa? Karena dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya wanita itu ketika mau menikah kan seperti ya menjual kan, transaksi kan gitu ya. Nah, sebagaimana kalau ada orang wanita mau jual HP, tidak usah izin walinya, nggak masalah. HP miliknya sendiri kok. Kan mau jual barang itu kan dia tinggal jual aja, nggak usah izin sama abinya. Jadi kias seperti Ibu Abu Hanifah, yang sebagaimana punya barang mau jual itu ya nggak usah izin, nggak usah ngomong, ya dia mau menikahkan nggak usah ngomong sama orang tuanya itu sah. Jadi itu jelas menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita comot ya kerjaannya ini sekedar contoh ya. Musik ya boleh. Tertarik sama wanita ya wis nggak usah pakai pendapat jumhur, pendapat Abu Hanifah, lihat dalam keadaan tanpa pakaian. Kemudian mau nikah tanpa wali, akhirnya nikah kawin lari. Kemudian tanpa saksi, bagian ada yang tidak mengapa tanpa saksi, ya hakikat zina yang seperti ini, yang mempermainkan agama. Benar kata beliau, ada zindiq, orang ini zindiq. Wa ma min alimin illa walahu zallah, kata beliau. Tidak ada seorang alim kecuali pasti ada ketergelinciran. Ini rumus ini pada sahabat sekalian. Selain Nabi, tidak ada seorang alim, tidak ada seorang ulama, ini ulama ya, apalagi ustaz, ya. Tidak ada seorang alim ulama pun, sekali lagi, apalagi ustaz, tidak ada seorang pun kecuali pasti ada ketergelinciran. Ya. Wa man akhadha kulla zalalil ulama, barang siapa yang mengambil pendapat-pendapat lemahnya ulama, ya pendapat yang salahnya dari ulama, zahaba dinuhu, maka akan hilang agamanya. Hilang agamanya sudah. Mempermainkan agama. Fa'amara bil kitabi fa'uhraq. Lalu beliau menyuruh, ini kitab ini dibakar aja ini. Itu kitab apa tadi? Yang mengumpulkan tentang pendapat-pendapat yang lemah. Nah, ketika ada perselisihan pendapat-pendapat yang lain, maka orang alim yang faqih di hadapan masyarakat yang awam juga punya ilmu. Seharusnya pendapat yang seperti itu dikubur. Nggak usah diviral-viralkan gitu. Sudah pendapat yang jelas saja. Jadi tidak setiap seorang itu kemudian menyampaikan, tahu ini ada khilaf ya, akhirnya dijabarkan nanti. Sekarang kalau seandainya ada orang alim, misalkan tadi menjabarkan tentang masalah khomer tadi, ya. Oh ada khilaf di kalangan para ulama. Abu Hanifah mengatakan kalau bukan dari anggur itu halal, tapi jumhur mengatakan haram. Orang awam itu cara berpikirnya itu beda. Oh ada yang membolehkan. Ketika ada yang membolehkan sebagai pembenaran. Dalam masalah nazar ada yang berpendapat boleh kok melihat seluruh tubuhnya tanpa sehelai kain pun. Orang awam beda kalau mungkin kelasnya kelas para ulama, kelas para penuntut ilmu, dia bisa tahu. Orang awam itu lihatnya ya sesuai dengan hawa nafsu,
ada pendapat dari ulama, udah. Yang diikuti mesti yang sesuai dengan nafsu. Maka seorang yang alim, ya, dan kita-kita panjenengan-panjenengan yang sudah belajar, kemudian ketika ingin menyampaikan nanti, yang pendapat celeneh-celeneh itu tidak usahlah diviralkan, ditampakkan. Udah biarin itu terpendam itu. Ya, kita sampaikan pendapat yang kuat saja. Dalam masalah minuman, setiap yang memabukkan itu khamr nggak boleh, apapun bahannya. Ya, dalam masalah tadi nazar, ya, itu yang dibolehkan hanya wajah sama telapak tangan. Ketika itu sudah cukup, gitu ya. Kemudian dalam masalah nikah wajib untuk memakai wali, ya, dan saksi, 2 saksi, wali dan 2 saksi. Maka pernikahan seperti kawin lari itu tidak sah dan hasil anak yang lahir darinya itu adalah seperti anak zina. Itu harus tegas. Untuk orang awam itu cukup kesimpulannya aja. Orang awam tidak butuh panjang lebar khilaf yang disebutkan. Nah. Berikutnya waqala Ibnu Battah, berkata Imam Ibnu Battah, sami'tu al-Barbahari yaqul. Berkata Imam al-Barbahari, al-mujalasatu lil munasahafat babil faidah. Duduk-duduk untuk saling menasehati itu akan membuka pintu faedah. Ya, seperti kita ini ya, duduk saling memberikan motivasi, memberikan nasihat, itu akan membuka pintu faedah. Dan itu bermanfaat. Wal mujalasatu lil munazarati ghalqu babil faedah. Dan duduk-duduk untuk saling berdebat, ya, itu akan menutup pintu faedah, ya, dan mengeraskan hati. Ya, debat yang hanya ingin menang itu pasti mengeraskan hati. Soalnya kalau debatnya ingin kebenaran itu tanpa dan dengan adab-adabnya, ya, dilakukan oleh para ulama salaf, itu ada faedahnya. Kalau kita rata-rata debatnya hanya pengen menang dan itu bisa mematikan hati, ya, mengeraskan hati dan menutup pintu-pintu faedah. Kemudian barangkali yang terakhir, wa min kalami binil A'rabi fi tarjamati Abil Husain An-Nuri. Ya. Termasuk di antara ucapannya Imam Ibnul A'rabi dalam menyebutkan biografinya Abul Husain An-Nuri. Beliau berkata, yakni Abu Al-Husain An-Nuri, beliau berkata, mata, telah meninggal, wahum yatakallamuna indahu fi syai'in. Atau Ibnul Arabi mengatakan tentang Abul Husain An-Nuri, mata, jadi beliau sudah meninggal. Wahum yatakallamuna indahu fi syai'in. Sementara orang-orang membicarakan beliau, yakni membicarakan aib, ya, atau membicarakan ketergelincirannya, atau membicarakan pendapat-pendapatnya yang keliru. Sukutuhum anhu aula. Diamnya mereka, yakni orang-orang itu ngomentari, sudah meninggal itu sudahlah, nggak usah dikomentari. Aula, lebih baik, ya. Diamnya mereka itu lebih baik. Ya. Li'annahu syai'un yatakahanuna fihi wa yata'assafuna bi dzununihim. Karena yang mereka bicarakan sesuatu yang masih praduga, prasangka-prasangka. Ya. Mungkin hanya perkiraan-perkiraan atau oh ini orang ini seperti ini, oh berarti motifnya dia seperti ini. Itu menyimpulkan dari sikap-sikap, kemudian memberikan satu kesimpulan. Sebaiknya tinggalkan seperti itu. Menyimpulkan dari sikap-sikap yang bisa jadi itu adalah prasangka yang salah. فَإِذَا كَانَ أُولَٰئِكَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ بِمَنْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ. Subhanallah. Kenapa? Karena seandainya yang dekat dengan
beliau, artinya teman-temannya saja sudah mengomentari seperti itu. Artinya yang dekat saja itu komentarnya sudah bisa ngarah kemana-mana. Apalagi yang jauh, pasti lebih liar lagi. Arti apa? Kadang ada ya ini omongan-omongan orang ya, tuduhan-tuduhan ya, dengan menyimpulkan fulan tuh begini-begini. Bisa jadi masih hidup atau apalagi kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal lebih lagi harus kita jauhi. Kalau yang dekat saja itu sudah memberikan kesimpulan ya, menuduh begini, menuduh begitu dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya itu masih praduga-praduga, belum tentu benarnya. Bahkan ada yang menambah-nambah, apalagi orang yang jauh. Karena sudah menjadi tabiat manusia itu, setiap kabar semakin melebar, itu semakin liar, semakin tambahannya banyak. Soalnya ada orang di sini, kemudian yang dekat ini komentar nambahi satu, ya. Padahal sebenarnya nggak ada tambahannya. Kalau sudah yang dekat nambahi, yang jauh itu lebih banyak nambahi, ya. Nanti yang mungkin sampai Tulung Agung wis ketambahan 3 tambahan, nanti sampai mana-mana sudah ketambahan, ya. Maka berita-berita yang kurang baik itu jangan kita ikut-ikutan menviralkan, ya, sehingga menjadi sesuatu yang nanti nggak bisa lagi dikendalikan, akhirnya liar nanti. Berita ini gimana? Sekarang itu sudah zaman medsos ya, zaman digital, zaman teknologi, yang kalau sudah seorang itu memberikan satu kesimpulan begitu tersebar, itu sudah nggak bisa lagi untuk ditarik lagi, itu sulit sekali sudah. Ya. Zaman dahulu mungkin kan secara lisan per lisan kan, kalau sekarang masuk di Facebook atau di grup ini, sana sudah menyebar, entah yang dia sebar itu grupnya berapa grup yang dia sebarkan, itu sulit sekali untuk menarik kembali. Maka kita harus lebih hati-hati di dalam mensikapi itu semuanya. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya barangkali itu yang bisa kita diskusikan atau yang kita sampaikan di kesempatan pagi pada subuh ini. Semoga dikit ini dari ucapan-ucapan para salaf dan sikap para salaf ini bermanfaat bagi kita. Hadza minni wa nakhtim bi du'ai kafaratul majlis, ya dokter majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.